Di atas pujilah Tuhan hai segala bangsa. Jadi saya akan membacakannya. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku sujud sembah-Mu dengan mesbah korban syukur. Ku berikan pujian-Ku. Lah. Siapa yang ada anak boleh duduk ya. Tidak boleh berdiri ya. Tidak begitu. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mesbah korban syukur. Ku berikan pujian-Ku, ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan takhta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih, wahai yang Kawin. Terima kasih, ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus. Pimpin kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu, jadi dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
kita bersama lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Di mana saja ku puji Dia, bila saja ku puji Dia, kasih-Nya seluas angkasa. Tinggikan nama Yesus, muliakan nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Ketemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bersama lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Di mana saja ku puji Dia, bila saja ku puji Dia, kasih-Nya seluas angkasa. Tinggikan nama Yesus, muliakan nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Karena nama Yesus mulia. Karena nama Yesus mulia. Bukan nama Yesus, katakan kuasa-Nya. Kita buat ini serta lakukan ibadahnya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lagu bangkit serukan nama Yesus. Nama Yesus maju, katakan kuasa-Nya. Kuasa-Nya kita buat ini sebentar, katakan ibadahnya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya.
Hidupku sekarang untuk bersembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Senang hatiku, senang jiwaku, aku sembahkan Yesus Tuhan. Berubah selamanya kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Berubah selamanya kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Tuhan, hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Senang hatiku, senang jiwaku, aku sembahkan Yesus Tuhan. Berubah selamanya kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Berubah selamanya kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu. Tuhan. Yes, persilakan. Biasanya kita ada cake kan, tapi hari ini ucapan bapak-bapak lebih berharga daripada cake itu kan. Karena itu saya tidak tahu kalau itu dari hati mereka atau hanya itu tindakan. Tapi sesungguhnya orang percaya dia lahir daripada hati kita. Dengan ucapan ini pada pagi ini, pilihan yang tepat kan? Itu nggak betul kan? Atau saya salah? Temanya pilihan yang tepat. Jadi itu adalah suatu dorongan bagi ibu-ibu pada hari itu, di mana seorang ibu harus memilih pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita mau rumah tangga kita bahagia, kalau kita mau jadi seorang ibu yang dihormati, pilihlah pilihan yang tepat untuk saya dan ibu-ibu yang lain, untuk kebaikan suami dan anak-anak kita. Kalau kita salah pilih, maka semuanya binasakan. Tapi kalau pilihan kita tepat, pasti akan membuahkan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi sebagai firman Tuhan kita pada pagi kita melihat dalam Amsal 31 ayat yang ke-30. Kita lihat ayat ini. Saya hanya ambil ayat 30 saja. Ayat yang ke-30. Di belakangnya kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, di situ suatu pujian bagi wanita. Nah, daripada Amsal ini. Tetapi dia menyatakan di sini bahwa bukan pula dia menghalang kita untuk bercantik-cantik, tidak. Tetapi maksudnya kita harus seimbang. Kita sehat secara tubuh kita berhias secara tubuh kita supaya kita dilihat lebih baik. Kita dilihat supaya kita mempunyai sukacita dalam kehidupan kita. Dan tetapi yang paling penting dia katakan di sini, itu seorang istri harus takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kamu tahu apa takut akan Tuhan? Siapa tahu?
Ya, itu dusunnya Mangala. Tetapi maksudnya takut akan Tuhan, kita menjauhi segala kejahatan daripada diri kita sebagai ibu, anak-anak, dan suami kita, supaya mereka tidak hidup dalam kejahatan, tidak hidup jauh daripada hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya hari ini kita sebagai istri harus takut akan Tuhan. Tapi kita tidak sendirian, karena Tuhan telah memilih suami kita, karena suami juga mempunyai tanggung jawab kepada kita untuk mendorong kita supaya kita tetap berdiri teguh, supaya rumah tangga kita bahagia, diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kepada suami kepada istrinya, supaya mereka saling memperhatikan di antara satu dengan lain, supaya mereka menjadi rumah tangga yang bahagia. Jadi hari ini ujian bagi wanita yang percaya kepada Tuhan, kita lihat ada 3 perkara yang sangat penting. Yang pertama, ujian bagi seorang istri atau wanita tertakluk pada penampilannya di dalam kehidupan kita. Dan kedua, terletak pada karakternya atau kebolehannya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, seorang istri harus takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi 3 hal ini sangat penting bagi kita wanita-wanita atau ibu-ibu. Walaupun wanita-wanita yang belum berkawin, mereka juga harus belajar hal ini, supaya mereka, sebelum mereka masuk pada menjadi istri ataupun ibu, mereka punya persiapan dalam diri mereka, supaya mereka hidup takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap saat. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, apapun yang kita lakukan semuanya bagus. Apapun yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan semuanya bagus. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Kalau kita lihat dalam Amsal 31 ayat yang ke-22, apa yang dikatakan di sini? Ayat yang ke-22. Ia berbuat baik, ayat yang ke-22 ya. Ia membuat bagi dirinya bermaidani linen halus dan air ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tuan-tuan negerinya. Jadi ini apa yang kita lakukan di sini. Di sini firman Tuhan menyatakan bahwa kita sebagai istri, kita bertanggung jawab kepada suami kita. Bagaimana kita harus memelihara mereka, bagaimana kita menjaga mereka dalam kehidupan mereka, supaya mereka juga akan menjadi pendorong bagi kita untuk menghadapi saat-saat kesulitan dalam kehidupan kita. Kita tahu sebagai wanita, kita juga sering sekali lama lemah dalam kehidupan kita. Betul kelemahan kita mudah goyahkan. Apalagi kalau kita mendengar perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati kita. Inilah kesabaran yang harus kita miliki. Sukar untuk kita menerimanya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya suami itu perlu bagi kita untuk mendorong kita. Kita berbicara kepada dia. Bagaimana dengan hal ini yang berlaku dalam hidup saya? Kita harus cerita dengan dia, karena dia adalah teman kita di dalam kehidupan yang dipilih oleh Tuhan bagi kita sebagai istri, sebagai suami, dan juga sebagai anak-anak kita dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dikatakan sini, ujian bagi seorang wanita atau istri tertakluk pada penampilannya. Bagaimana penampilan kita itu yang dilihat oleh orang dalam kehidupan kita setiap saat. Bagaimana kehidupan kita setiap hari itu yang dilihat oleh orang lain. Bagaimana perkataan kita setiap hari dalam kehidupan kita itu yang dilihat oleh Tuhan, dilihat oleh manusia. Sebab Tuhan tidak melihat kita cantik, Tuhan tidak melihat siapa kita, tetapi Tuhan lihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Sehingga dia katakan di sini, kalau kita seorang wanita yang percaya kepada Tuhan, apapun cabaran, kita tidak akan takut, karena Yesus ada bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan, memberikan cabaran, memberikan kita menghadapi cabaran dengan kekuatan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Itulah sebabnya ia boleh merawat dirinya ataupun memelihara kehidupannya. Bagaimana kita harus mendorong orang lain kalau kita tidak dapat merawat diri kita? Setiap orang percaya. Kita wanita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus meminta hikmah daripada Tuhan. Karena kita juga, apatah lagi kamu punya anak, sedangkan saya sendiri dengan suami saya, kadang-kadang saya juga bilang hikmat bagaimana menangani masalah di dalam rumah tangga, bagaimana mengawal semua perkara untuk saya. Tapi apa yang saya katakan dengan suami saya,
kau harus berdoa, saya katakan dengan Cynthia. Nah, baru-baru dia sakit, dia berak darah, jadi dia pun merasa macam cemas dah hati saya. Tapi saya katakan dengan dia, bangun pagi, ayo kita pergi klinik, saya katakan dengan dia. Dia nantilah, jangan, kau mandilah awal, sudah aku masak air panas, kau mandilah. Pagi-pagi kami jalan ke klinik, nomor dia 20 lagi, kami menunggu. Tapi nanti asal yang lain. Kadang-kadang kita juga istri sedang kalau kita geramkan, kalau kita jangan kau buat itu, tapi dia buat mana? Bila tahu, tapi tidak sampai hati kan kita wanita, karena kita adalah wanita yang hebat. Kita adalah wanita yang punya kasih yang sangat dalam di dalam kehidupan kita. Tidak kita mau membiarkan mereka. Tapi sebaliknya, sebalik perkataan ada keresahan dalam hati kita, karena cinta kita kepada mereka yang sangat dalam, yang tidak pernah diberi oleh dunia. Karena itu kita punya pesanan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hargailah mereka, karena kita adalah wanita yang hebat. Suami juga harus menghargai istri mereka, karena tanpa istri mereka tidak akan berhasil. Sebab kamu tahu istri ataupun suami ataupun laki-laki, mereka suka bertindak tanpa berpikirkan, betulkah? Tapi kalau ada istri yang beri pandangan begini. Kalau kita buat begini, ini jadinya kan ada sikap pandangan. Karena itu kita seorang wanita harus hebat. Kadang-kadang kita wanita ini, kalau kata suami saya, kau ini bercakap hebat bilangnya. Kau ikut bercakap bilang. Tidak, saya katakan, saya tidak menyimpan dalam hati saya. Apa yang dalam hati saya luahkan saja, saya katakan, supaya itu tidak menjadi penyakit dalam hati saya. Saya katakan, tapi jadi ya, itulah saya dengan suami saya, sehingga kami boleh ada ketenangan dalam kehidupan. Sekalipun dia sakit, saya pun yang tidak boleh tidur malam. Balik-balik saya berdoa, Tuhan, Engkau beri kesembuhan kepada dia. Kadang-kadang dia tidur, saya jamah perut dia, supaya dia juga diterima oleh Tuhan. Tapi kalau dia sudah, saya lihat dia merokok rumah tangga kita. Kalau kita sejak yang berdiri, mungkin rumah tangga kita akan hancur. Sebab suami ataupun bapak-bapak ataupun lelaki, dia suka bertindak tanpa berpikir dalam kehidupan mereka. Tapi wanita yang bijaksana, wanita yang tepat pada anak Tuhan, pasti akan berhasil dalam kehidupan kita. Dari hari ini kita bersyukur karena kita punya ibu yang bijaksana. Kalau ibu kita tidak bijaksana, bagaimana kita sebagai anak-anak hari ini? Mungkin kita seperti orang-orang yang tidak punya tujuan dalam kehidupan kita. Kita menghargai bapak-bapak kita, karena mereka biarpun hujan, panas, susah atau senang, mereka tetap berusaha untuk memelihara anak-anak dan istrinya, supaya tetap menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ingat, kita sebagai anak, kita harus menghargai pengorbanan ibu kita, pengorbanan ayah kita kepada kita. Karena kita tidak kembali dengan uang, kita tidak kembali dengan apapun perkara kehidupan mereka. Jasa mereka sangat tinggi sekali dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan ini, wanita yang takut akan Tuhan, mereka lebih bahagia, karena mereka tidak mengizinkan keluarga mereka jauh daripada hadirat Tuhan. Tapi mereka memastikan bahwa keluarga mereka tetap bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat, dia katakan bahwa segala sesuatu berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Tuhan. Ini yang ada pada setiap wanita. Tapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, apa yang pertama dalam kehidupan mereka? Mereka mengutamakan apa yang ada dalam dunia ini. Mereka memiliki yang lebih mereka indah dan pandangan mereka. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan memelihara keluarga kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Dan kita dapat mendidik keluarga kita, anak-anak kita dengan roh lemah lembut. Dan keutamaannya supaya kita hidup dengan tentram di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini, wanita yang saya kasihi, dengarkanlah firman Tuhan ini. Kalau kamu rumah tangga kamu bahagia, rumah tangga kamu berkati, hiduplah takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Pasti kita akan menikmati yang terbaik dari Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi ingat, yang katakan di sini dalam 1 Petrus 3 ayat 4, berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Tuhan. Ini yang saya mau. Kamu juga ibu-ibu,
kita berharga di mata Tuhan. Mau kan? Kita mau supaya bukan hanya di dunia saja melihat kita orang yang bahagia diberkati Tuhan, tapi Tuhan terutama melihat kita adalah wanita yang diberkati Tuhan, wanita yang bahagia, hidup tentram rumah tangga kita. Ini yang kita mau. Tapi kuncinya kita harus hidup takut akan Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Dan hal yang kedua dia menyatakan, hal yang kedua, ujian bagi wanita itu terletak pada karakternya atau kebolehan. Kita sebagai wanita mempunyai kebolehan masing-masing. Kita mempunyai hikmat masing-masing. Bagaimana kita memelihara keluarga kita kan? Kita tidak sama, cara berpikir kita tidak sama, cara kita melakukan pekerjaan kita, cara kita memimpin rumah tangga kita tidak sama. Tapi semuanya kita pastikan bahwa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sebab yang dikatakan di sini Amsal 31 ayat yang ke-13. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13 yang menyatakan di sini. Ayat yang ke-13. Ia mencari bulu domba dari rami dan senang bekerja dengan tangannya. Serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk isi rumahnya dan membagi-bagi tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Ini adalah kebijaksanaan dari seorang istri. Bagaimana dia mengatur rumah tangga dia, bagaimana dia menjalani kehidupan dia. Kalau ibu-ibu yang veteran-veteran ini, kalau Pamela, kalau ibu Kak, mereka bangun awal kan, bukan jam 4 tuh bangun sudah. Kalau masih Judin jam 2 tuh sudah dia bangun. dia buat kerja di dapurnya, tapi saya sedang lagi tidur. Kalau kami tidur di bawah, karena dia mungkin dia banyak di dalam kehidupan dia. Jadi hari ini kita juga harus mengatur masa kita. Kadang-kala kalau siang kita bangun, kita lupa berdoa kan. Kita terus bangun sejak anak ke sekolah. Jadi biasanya berdoa itu sudah tidak ada lagi. Dia buat sarapan sudah anak saya, terlambat anak saya. Tapi kalau kita minta yang bijaksana, aturlah masa kamu. Mungkin 5 menit kah, ataupun 1 menit cukup sudah. Kamu sediakan berdoa dan baca 1 ayat firman Tuhan sebagai dasar kita sebagai wanita sepanjang hari dan kehidupan kita, supaya kita tidak digoyahkan oleh dilihat zaman ini, supaya kita tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Karena itulah seorang yang bijaksana mempunyai kebolehan mengatur masa dia dalam kehidupan dia. Jadi seorang yang rajin, tahu menghargai waktu, dia dapat dipercayai oleh suami dan anak-anaknya. Jadi walaupun di mana kita berada, kita tetap percaya kepada Tuhan dan kehidupan kita. Suami kita percaya kepada kita, karena kita adalah seorang wanita yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dia dapat dikatakan di sini ayat yang ke Amsal 31 ayat ke-12. Setiap pada suaminya, pandai mengatur rumah tangganya, dan ini yang kita harus lakukan menjadikan istri yang baik. Hiduplah takut akan Tuhan dan kehidupan kita. Hari ini saya sangat menghargai ibu-ibu hari ini, karena mereka bijaksana mengatur rumah tangga mereka. Sehingga saya lihat ada juga anak-anak mereka di sini turut beribadah kepada Tuhan. Inilah hasil usaha kami. Inilah doa kami untuk keluarga kami. Karena mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kita hari ini jadi teladan bagi anak-anak kita, bagi suami kita, bagi saudara-saudara kita, supaya kita menjadi ibu yang terbaik, ibu yang rajin di dalam mengatur rumah tangga kita, memelihara anak-anak kita pada saat ini. Dan kita pandai merencanakan sesuatu untuk kepentingan keluarga kita di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi ingat hari ini, kalau ibu kita masih ada, hargailah mereka, karena mereka lah kita ada hari ini, karena mereka lah kita punya hidup yang bahagia diberkati oleh Tuhan, karena mereka telah mengajar kita yang terbaik dalam hidup mereka. Dan Tuhan telah memakai ibu-ibu ini untuk menjadi teladan bagi kita pada saat ini. Jangan kita sia-siakan waktu yang sudah ada hari ini. Ingat ibu-ibu, anak-anak, ibu bapak, jangan kita sia-siakan waktu yang ada dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita gunakan hidup kita, gunakan mulut lidah kita, hati kita, kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita sibuk dengan keadaan dunia. Jangan kita sibuk menilai orang lain dalam hidup kita.
kuasa kegelapan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita yang bijaksana, dipuji-puji oleh Tuhan dan oleh suami dan anak-anak kita pada hari ini. Oleh itu firman Tuhan menyatakan bahwa pujian wanita terletak pada kehidupan imannya. Iman kita sangat penting bagi hari ini. Ingat, iman kita lah yang menjadi bukti bagi kita. Iman ini akan membuatkan kita kuat dalam kehidupan kita. Karena dalam hati kita, percaya kita, mengandalkan Tuhan, kita tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun banyak kesulitan yang kita hadapi, cabaran yang kita hadapi, tapi oleh karena iman ini yang membuatkan kita. Seorang yang beriman tidak mudah putus asa, tapi tetap berusaha untuk mencapai sesuatu yang direncanakan Tuhan. Dan dia tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Apa yang dikatakan dalam 3 Yohanes, surat Yohanes 3 ayat 1 yang keempat menyatakan bahwa seorang yang takut akan Tuhan, imannya membuat dia menghormati suaminya dan orang lain dalam kehidupan. Ingat hari ini, kita sebagai orang percaya, sebagai ibu, pastikan iman kita tetap dikuatkan, iman kita berbuah. Sebab apa yang kita tabur, itu juga akan kita tuai. Kalau kita menabur keburukan, keburukanlah yang akan kita tuai. Tapi kalau kita menabur kebaikan, maka itu yang akan kita tuai dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kalau kita ingin menjadi wanita yang dipuji-puji di dalam kehidupan kita, memuliakan Tuhan, ingatlah apa yang kita tabur yang baik, tapi yang tidak buruk. Kalau kita menabur ketidakbaikan atau yang buruk, itu juga kita akan tuai. Jadi hati-hati hari ini, karena Tuhan itu melihat hati saya dan ibu-ibu pada semua yang hadir pada hari ini. Tuhan tidak melihat siapa kita, tapi Dia melihat hati kita. Apa kita sungguh-sungguh memilih yang terbaik untuk kita? Apakah pilihan yang tepat untuk saya dan untuk kita semua pada hari ini? Buatlah pilihan yang terbaik, pilihan yang bijaksana di dalam kehidupan kita hari ini. Sebab Dia katakan sendiri, iman yang buat ia menghormati suaminya dan pengharapannya hanya kepada Allah. Dia seorang yang murah hati, dia senang beribadah kepada Tuhan. Ingat hari ini, kita sebagai ibu, kita harus sentiasa beribadah kepada Tuhan. Dalam kehidupan tetap setia kepada Tuhan dan kehidupan kita, supaya rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Beribadah sangat penting bagi kita, supaya kita saling menguatkan kita satu dengan lain untuk tetap percaya, tetap berteguh bersama-sama dengan Tuhan di kehidupan kita. Jadi ingat, dalam 1 Petrus 3 ayat 7, dia ditujukan kepada suami. Suami merupakan pendorong bagi istri untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Jadi hari ini, bagi yang sudah kawin, bagi yang belum kawin, ingatlah suami, bekal suami ataupun suami yang sudah ada, mereka adalah pendorong utama dalam kehidupan kita. Kita tidak sendiri, mereka ada untuk kita hari ini. Sekalipun mereka seringkali ada sejak kelemahan mereka, tapi ingat, mereka lah yang diutus Tuhan untuk kita, supaya kita saling mengasihi, saling memperhatikan di antara satu dengan lain, supaya saling menghormati, saling menghargai, dan nama Tuhan akan dipermuliakan dari rumah tangga kita masing-masing, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Jadi kalau kita mau bahagia, kerjasama harus ada. Ingat, kerjasama harus ada, dan sering mendorong antara satu dengan lain dalam kasih untuk mencapai suatu kebahagiaan rumah tangga. Jangan kita sering mempersalahkan, itulah kau, itu kan tidak bagus. Seperti Adam dan Hawa, siapa yang beri buah itu? Si Hawa, dia bilang. Tapi bilang si Adam, kalau dia tidak bisa, tidak akan buah itu. Tapi mereka sama-sama, dia tidak menolak, dia juga menerima. Jadi maka sama-sama berbuat dosa kan. Tapi itulah biasanya kita manusia seringkali mempersalahkan antara satu. Tapi ingatlah kasih Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan adalah kepala dalam semua rumah tangga kita. Karena itu tundukkanlah diri kita dalam doa firman Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam rumah tangga kita. Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Ini firman Tuhan pada pagi ini mengajak kita. Oleh itu, marilah kita hidup takut akan Tuhan, supaya kita dapat berjalan menjalankan tanggung jawab kita sebagai istri, ibu kepada anak-anak, dan Allah akan berikan kemampuan kepada kita untuk melakukan setiap
tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Jadi hari ini mari kita sama-sama saudara kita kasihkan Tuhan. Kalau selama ini kita hanya sibuk dengan keadaan dunia ini, kalau kita sibuk dengan keadaan orang lain saja, kita sibuk memperhatikan kekurangan orang lain, kita sibuk melihat ketidakbaikan orang lain, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, ampuni rumah tangga suami saya, ampuni anak-anak saya, dan saya Tuhan, pulihkanlah kehidupan keluarga saya hari ini, supaya kami menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan. Berikan Tuhan kepada kami. Mari kita berdua bersama-sama dengan saya. Kita mau berdoa bersama-sama. Supaya apapun rencana kami baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berkatilah kami semua pada kami Bapa. Supaya apa yang kami dengar, kami pedoman hidup kami, supaya kami sentiasa hidup berdiri teguh dan iman kami percaya kepada Engkau Bapa. Karena Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah, yang kami hati yang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami pada saat ini. Dan kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Tuhan sembah kami. Amin. Menyenangkanmu Tuhan, bentuklah diri jadi rencana untuk orangmu, cemerlang bagai emas murni. Hanya itu